Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Aina Permata Putri absen 5, Eka Noval absen 15, Lia Kusuma Wardani absen 20, Muhammad Umam absen 25, Orlan Zidesya absen 30, Yoga Tama absen 35, akan menyampaikan materi tentang politik apartheid hingga dihapuskannya. Politik apartheid. Latar belakang munculnya politik apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda atau kulit putih dengan penduduk asli Afrika atau kulit hitam. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Secara struktural, apartheid adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya, politik, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu pertama, kulit putih, kedua, kulit hitam, ketiga, kulit berwarna, dan keempat, Asia. Masalah apartheid berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Perkembangan politik apartheid. Antara 1910 sampai 1948, orang-orang kulit putih di Afrika Selatan memulai kebijakan pemisahan ras dan warna kulit. Masa yang dikenal sebagai segregation era ini merupakan cikal bakal dari politik apartheid. Tercatat 2 partai politik kulit putih pernah menjadi penguasa pada masa ini. Partai pertama adalah Partai Nasional yang berkuasa pada 1924 sampai 1939 dan 4 Mei 1948 sampai 9 Mei 1994. Partai kedua adalah Partai Kesatuan, berkuasa pada tahun 1934 sampai 1948. Antara tahun 1934 sampai 1939, kedua partai berkuasa bersama-sama lewat sistem partai gabungan. Kebijakan pemisahan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat kulit hitam dan ras campuran. Diskriminasi yang dilakukan pemerintah menyebabkan kesenjangan dan kecemburuan sosial tidak dapat dihindarkan lagi. Gerakan oposisi yang paling awal dan aktif menentang hukum represif pemerintah adalah African National Congress atau ANC yang dibentuk pada 8 Januari 1912 oleh John Langalibalele Dup. Partai ini mempunyai tujuan utama mengakhiri apartheid dan memberikan hak pilih kepada kulit hitam dan ras campuran Afrika. Peristiwa Sharpeville 21 Maret 1960. Pada tahun 1960, seluruh partai politik kulit hitam dinyatakan ilegal. Setelah pecahnya kerusuhan anti-apartheid di Sharpeville pada 21 Maret 1960. Tidak hanya itu, banyak tokoh pergerakan kulit hitam yang ditahan oleh pemerintah. Sharpeville Massacre diawali oleh unjuk rasa anti-apartheid sekitar 5.700 pendemo kulit hitam. Akan tetapi, ketika mereka mendekati kantor polisi, polisi Afrika Selatan melepaskan tembakan kepada kerumunan. Tercatat 69 orang meninggal dunia akibat peristiwa itu. ANC dan partai politik kulit hitam lainnya tetap menginginkan demokrasi yang sesungguhnya, di mana setiap orang boleh ikut memilih tanpa melihat warna kulit dan ras. Tokoh yang memimpin perlawanan politik apartheid, Nelson Mandela. Perjuangan awal Mandela dengan membentuk ANC dan tetap berjuang tanpa jalan kekerasan dengan memimpin kampanye
menuntut undang-undang baru di Afrika Selatan pada Mei 1961. Namun pemerintah menolak tuntutan tersebut. Dengan adanya penolakan tersebut, Mandela merubah jalan perjuangannya menjadi kekerasan. Karena dianggap berbahaya oleh pemerintah, Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Undang-undang yang berlaku di Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick William de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Pengumuman itu diikuti dengan penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki homeland di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan Frederick Willem de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial atau pemilu multirasial. Garis politik yang ditempuh Presiden de Klerk tersebut menghentak banyak pihak dan membangkitkan semangat perjuangan orang-orang kulit hitam dalam rangka memperjuangkan Afrika Selatan tanpa adanya perbedaan rasialis. Upaya penyelesaian masalah politik apartheid. Dalam penyelesaian masalah tersebut dibantu oleh pihak Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat dalam masalah ini lebih cenderung memihak Afrika. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kepentingan-kepentingan seperti menghentikan pengaruh Barat di Afrika, agar kepercayaan negara-negara Afrika terhadap Amerika dapat dipulihkan. Dalam pemerintahan bersama ini, hak-hak kaum mayoritas dan minoritas dilindungi, karena semua manusia memiliki hak dasar yang sama. Di samping itu, dalam pemerintahan ini juga dilakukan perubahan politik secara damai dan mengakhiri politik apartheid. Dalam pemerintahan sementara ini, dibentuk suatu dewan negara yang separuh anggotanya adalah kulit hitam dan putih, di bawah pimpinan kulit putih yang tidak memiliki hak istimewa. Akhir politik apartheid. Nelson Rolihlahla Mandela tahun 1918 hingga 2013 setelah bebas dari penjara kembali aktif memimpin partai ANC. Ia berkampanye untuk kemerdekaan hak sipil penduduk kulit hitam. Usahanya bersama dengan de Klerk membuat kaum kulit hitam dan putih dapat mengupayakan perubahan bersama. Setelah negosiasi bersejarah tersebut, pada tahun 1994 diadakan pemilihan umum bebas pertama, di mana warga kulit hitam dapat ikut serta. Pemilihan dimenangkan oleh ANC dan Nelson Mandela terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Serah terima jabatan dari de Klerk dilakukan pada bulan Mei 1994. Kemenangan ANC dan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden menjadi akhir dari perjalanan politik apartheid di Afrika Selatan. Sebuah era baru pun muncul dan dimulai di Afrika Selatan. Era yang dikenal dengan nama post-apartheid. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.